Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qala fi kitabihi wa bil walidaini ihsana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin ja'a bid-dinil haqq basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, inayah serta maghfirah Allah. Kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Tentunya penuh dengan harapan, doa serta keinginan kita kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, taubat kita, bacaan sholawat kita dan semua amal ibadah kita dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam kita semua baginda Rasul Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya, sehingga kepada kita semua yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma jaga demil kiamah nanti. Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah Jumat sekalian. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita harus mampu melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, dan tentunya kita harus mampu menahan serta mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Khatib bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang telah khatib bacakan dalam muqaddimah, yang artinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kalian mengatakan ah, dan janganlah kalian membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, Islam mengatur kehidupan manusia di dunia ini, sejak dari hal yang sepele, yang kecil hingga yang besar, dari meja makan hingga medan perang, urusan dapur, bahkan mungkin urusan gubernur, urusan masyarakat, urusan rakyat, hingga urusan pejabat dan bahkan mungkin orang yang berpangkat. Betapa luhur akhlak yang diajarkan Islam kepada kita semua. Salah satu di antara ajaran yang terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Sering kita alami, sering tidak kita sadari. Bahkan ada satu kisah klasik yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat Rasul bernama Alqamah pernah mengalami suatu peristiwa yang perlu kita kaji dan pelajari bersama.
untuk menyegarkan kembali bagaimana akhlak kita semua kepada orang tua kita sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, Alqamah ini adalah seorang sahabat Rasul, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Hampir setiap sholat fardu dia selalu berjamaah dengan Rasulullah dan bermakmum kepada Rasulullah. Tidak ada satu sholat pun yang tertinggal. Bahkan perang jihad fi sabilillah, perang membela agama, sering beliau lakukan. Saum sunnah jarang beliau tinggalkan. Naik haji telah beliau lakukan beberapa kali. Kewajiban zakat beliau tunaikan menurut lahiriah. Beliau termasuk sahabat Rasul yang patuh dan taat. Dan semua ini diketahui oleh para sahabat Rasul pada waktu itu. Pada suatu hari, hadirin rahimakumullah, Alqamah ini sakit. Para sahabat banyak yang menziarahinya, banyak yang menjenguknya, mendoakannya. Sakitnya semakin keras dan tampaknya hanya menunggu kematian saja. Rasulullah SAW menasihatkan kepada para sahabat agar Alqamah ditalkinkan, agar ucapan terakhir dalam hidupnya adalah kalimat tahlil, lakinu mautakum la ilaha illallah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talkinkan orang yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dan barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah maka dia akan dijamin masuk surga, kata Rasul. Beberapa sahabat berusaha melaksanakan nasihat Rasul ini, namun semuanya sia-sia. Mereka melaporkan kepada Rasul bahwa tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Alqamah. Betapa kagetnya Rasulullah, sehingga Rasulullah sendiri datang menjenguknya dan mengusaha menalkinkannya. Tidak biasa orang yang dalam kehidupannya menunjukkan amal solehnya, amal baktinya kepada Allah dan Rasulnya, tapi pada akhir hayatnya sulit sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, masih hidupkah ibunya? Istri Alqamah menceritakan bahwa ibunya memang masih ada, dan pernah terjadi peristiwa yang mengakibatkan ibunya pergi dan terusir dari rumah Alqamah. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk memberitahukan kepada ibunya bahwa Alqamah sakit keras. Namun ibunya tidak mau datang, malah berkata, biarkan saja ia mati. Biarkan menghadapi kematian itu sendirian saja. Bukankah ia telah cukup dewasa untuk menghadapinya? Mungkin karena ia sakit hati oleh perilaku Alqamah kepada ibunya. Beberapa kali Rasulullah mengirim utusan, namun tetap tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan dari ibunya. Akhirnya Rasulullah mengambil keputusan, menyuruh para sahabat mengumpulkan kayu bakar dan menaruh di depan rumah ibunya, dan ibunya kaget melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu bertanya, untuk apa kayu ini? Untuk apa kayu bakar ini, wahai para sahabat? Mereka menjawab, untuk membakar Alqamah. Maka tergetarlah jua hati seorang ibu. Bagaimana jika anaknya dibakar di depan rumahnya, maka dia datang untuk memaafkan anaknya. Dan seketika itu ibunya segera datang dan mendapatkan Alqamah, dan tatkala datang ibunya, Alqamah dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah mengucapkan tahlil, Alqamah menghembuskan nafas terakhir dan beliau meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, dari cerita ini mari kita sekarang baca diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita menghormati orang tua kita, ibu bapak kita? Pernahkah kita menyinggung perasaannya? Pernahkah kita mengabaikan kepentingan orang tua kita? Betapa mengerikan peristiwa yang dialami oleh Alqamah, orang yang begitu soleh, orang yang begitu taat kepada Rasulullah, namun cacat sedikit kepada orang tuanya. Hampir ia celaka pada akhir hidupnya. Bahkan kita tahu bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Akan tetapi sejauh manakah kita telah mencoba untuk merealisasikannya kepada orang tua kita? Hadirin rahimakumullah, maka sehubungan dengan penghormatan terhadap ibu, ada juga seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dalam suatu hadis, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innali umman ana matiyatuha aq'uduha ala dhahri wala asrifu anha wajhi wa aruddu ilaiha kasbi
Fahal jazaituha? Qala la. Walau bizafratin wahidatin. Qala walima? Li'annaha kanat takhdumuka wa hiya tuhibbu hayatak wa anta takhdumuha tuhibbu mautaha. Seorang sahabat menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya punya ibu yang sudah tua, setiap hari saya jaga dan saya perhatikan segala keperluannya. Setiap kali ibu saya pergi, saya usahakan saya sendiri yang menggendongnya. Tak pernah lepas dari pengamatan saya, ya Rasulullah. Tak pernah saya bermasam budi kepadanya. Segala usaha dan penghasilan saya serahkan kepadanya. Apakah saya telah mendapatkan balas budi kebaikannya?" Rasulullah menjawab, "Belum. Sedikit pun belum engkau memadai membalas balas budi seorang ibu." Sahabat bertanya lagi, "Apa sebabnya ya Rasulullah?" "Ibumu memeliharamu dengan harapan agar engkau panjang umur, dan engkau merawat ibumu dengan harapan agar ibumu segera meninggal." Naudzubillahi min dzalik. Di samping itu ada riwayat lain yang mengucapkan, "Ithnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya al-baghy wa uququl walidain." Dua kejahatan yang akan segera diadili oleh Allah dan ditunjukkan selama di dunia ialah perbuatan zina dan mengabaikan orang tua kita. Maka hadirin rahimakumullah, Islam telah mengatur bagaimana tata cara perilaku penganutnya. Hubungan yang baik dengan ibu juga harus diikuti dengan perbuatan baik kepada ayah kita. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Ihfadz wudda abika, la taqta'hu fayutfi Allahu nurak." Peliharalah kasih sayang ayahmu, jangan kau putuskan. Allah akan memadamkan cahayamu dengan jalan menghinakan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua dari perbuatan keliru dalam menghormati kedua orang tua kita, dan semoga Allah mengampuni kekeliruan dan kealfaan orang tua kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati al hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wasyukru 'alal afiyah wa tamamal afiyah wa aghnina 'anil nas birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.